Shalom semuanya. Di pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini mari kita mau berdoa dulu untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan yang Kau berikan pada kami Bapa. Kesehatan yang Kau berikan Tuhan pada kami juga Tuhan. Dan juga kesempatan untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lawat kami Tuhan hari demi hari Tuhan hingga sampai saat ini juga Tuhan. Kami masih punya kesempatan untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan dengan kesungguhan hati kami ingin fokus Tuhan. Dan kami ingin hadirat-Mu hadir Tuhan bersama dengan kami Tuhan hari ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkati Tuhan pagi ini, berkati hati dan pikiran kami Bapa. Jadi dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, Jesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh. Come on, we sing. Betapa Kau mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu Ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari kita katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipenuhi
tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau tak menyembuhkanku saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau tak menyembuhkanku. Ku tahu Engkau tak menyembuhkanku. Ku tahu Engkau tak menyembuhkanku. Yes, Lord Jesus, Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Oh Yesus, kasih-Mu sungguh tiada duanya Bapa. Oh Jesus, thank you Jesus. Yes, we worship you, we worship you. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan kasih-Mu sungguh luar biasa buat setiap kami Bapa. Thank you Lord Jesus. Yes. Mari kita katakan, oh Jesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Yes. Takkan ada lagi kasih-Mu Tuhan, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus.
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini, karena sekali lagi Tuhan Engkau membawa kami menyadari betapa kasih-Mu yang luar biasa, yang besar ya Tuhan. Kasih yang menerima kami apa adanya, kasih yang tidak memiliki syarat, tidak bersyarat, dan bahkan kasih yang berkorban sekalipun kami dalam keadaan berdosa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang seperti itu. Kami berdoa kiranya pagi hari ini Engkau akan menolong setiap kami untuk bisa memahami kasih itu Tuhan. Dan kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh bersama-sama akan lebih lagi belajar untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berharap semua saudara-saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi di dalam bulan April ini kita berbicara tentang radical love. Dan di dalam radical love kita masuk pada seri hari ini, yaitu langkah untuk lebih mengasihi pada bagian yang kedua. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang proses, bagaimana kita bisa lebih mengasihi, bagaimana kita bisa mengalami perubahan. Dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk melangkah, untuk bisa lebih mengasihi. Saudaraku, saya mau mengajak kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara iman, pengharapan adalah kasih. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama bagian A, Paulus kemudian mengatakan kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih. Dalam terjemahan yang lain juga may you be guided. Kiranya engkau dituntun oleh kasih, karena kasih itu lebih besar, yang terbesar dari iman dan pengharapan. Sebab apa? Sebab kasih adalah pernyataan Allah, tindakan Allah yang dinyatakan kepada manusia, saudara-saudaraku, kepada saudara dan saya. Dan mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih ini. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara sebagai orang Kristen, pasti saudara-saudara punya pemikiran bahwa ya kita tahu tentang kasih. Kekristenan juga dikenal sebagai agama yang sangat-sangat menekankan tentang kasih. Rasanya kalau kita bicara tentang kasih, kita bisa menjadi orang yang sudah banyak mendengar firman Tuhan tentang kasih. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi karena firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih, maka kita punya tanggung jawab
untuk memastikan kita mengejar kasih itu. Memastikan untuk kita follow after, kita mengikuti kasih itu, kita dituntun oleh kasih itu. Apa yang kita kerjakan, kita beriman, kita berpengharapan, kita dituntun oleh kasih. Ujung dari segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah kasih. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara-saudara bisa lebih mengasihi saudaraku? Ada berapa langkah yang kita harus ambil untuk kita bisa lebih mengasihi? Yang pertama, saudaraku, kita harus mengalami kasih agape. Kasih agape adalah kasih Allah. Kasih agape ini bekerja untuk memberikan kebaikan bagi orang lain tanpa mempedulikan apa yang dirasakannya. Apa yang dialami, apa yang dirasakannya sendiri, dia nggak peduli. Dia mengasihi orang tersebut, mengasihi orang lain. Kasih yang tanpa syarat dan tanpa pamrih. Ada yang mengatakan kasih walaupun, karena itu tanpa syarat. Walaupun kamu tidak menyenangkan, walaupun kamu melukai, walaupun saya merasa bahwa kamu telah mencheating, telah mengkhianati saya, tapi saya mengasihi. Itu kasih agape. Kasih agape tidak bisa diterjemahkan sebagai kasih dari perasaan atau perhatian, tetapi lebih sebagai kasih karena kita memilih untuk mengasihi. Yesus menunjukkan jenis kasih agape ini ketika dia memikul salib dan mati bagi saudara dan saya. Dia tanpa mempedulikan perasaannya, tanpa mempedulikan apa yang sedang dialami, dia memikul salib, dia menuju salib itu oleh karena dia mengasihi saudara dan saya. Bahkan kemudian dia berdoa di dalam Matius pasal 26 ayat 39, Markus 14 ayat 36, Lukas 22 ayat 41, 43, Yohanes pasal 18 ayat 11. Doanya adalah doa yang menunjukkan sebuah pergumulan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Perhatikan adanya pergulatan antara kemauan, keinginan, kehendak dari Yesus dengan kehendak Bapanya. Kasih pada akhirnya harus memilih untuk mengikuti kehendak Bapa, saudara-saudaraku. Saudara dan saya bisa mengasihi apabila kita mengalami kasih agape ini. Kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus dengan dia mentaati Bapanya dan kemudian dia mau mengambil cawan murka yang sebenarnya itu ditujukan untuk manusia, saudaraku. Kasih yang terjadi oleh karena mentaati Bapa di surga. Inilah kasih agape, saudara-saudara. Kalau saudara sulit membayangkan bahwa kasih itu mengabaikan perasaan, kasih itu tidak terlalu mempedulikan objek orang yang kita kasihi, tetapi kita memilih mengasihi. Seringkali ini tidak mudah, saudaraku. Seringkali ini menjadi satu pergumulan yang berat ketika kita mencoba mengasihi orang itu dan kita memperhatikan dan mengatakan apapun walaupun dia begini, saya akan tetap belajar mengasihi dia. Itu berat. Saudara dan saya, kita bisa mengalami kasih dan kemudian kita memilih untuk mengasihi ketika kita justru memandang ke atas, memandang Bapa di surga terlebih dahulu sebelum memandang orang yang kita
pilih untuk kita kasih, maka kita harus belajar memandang ke atas untuk mentaati kehendak Bapa. Kasih agape akan lahir ketika kita membuka diri kepada Bapa di surga. Kita menghampiri Dia dan kita mengalami kasih-Nya, saudara-saudara. Allah yang telah mencurahkan kasih agape di dalam diri kita akan memampukan kita untuk mengasihi, saudara. Dalam Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus dan telah dikaruniakan kepada kita. Apabila Yesus Kristus, Dia tidak menjadi Tuhan atas kita dan Roh Kudus tidak menguasai kehidupan kita, maka kita tidak mungkin bisa memiliki kasih agape. Kita harus benar-benar memandang dan menghampiri Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, sebagai penguasa atas hidup kita. Maka kita akan mengalami kasih agape itu, saudaraku. Kasih agape bukanlah sekedar kasih emosional. Kasih itu adalah bukan sekedar kasih persahabatan. Kasih itu adalah kasih yang belajar untuk senantiasa memberi. Saudaraku, kasih yang seperti ini adalah kasih yang sebenarnya manusia tidak mungkin bisa melakukannya, saudara-saudara. Manusia tidak bisa melakukannya karena manusia itu bisa mengasihi kalau dia mendapatkan respon dikasih terlebih dahulu. Manusia akan bisa mengasihi kalau dia melihat bahwa orang yang dia kasih adalah orang yang punya potensi untuk membalas kasihnya. Tetapi kalau mengasihi orang yang tidak punya potensi untuk membalas kasihnya, manusia tidak mungkin punya kekuatan untuk melakukannya. Satu-satunya kemampuan, kuasa, kekuatan untuk bisa melakukannya adalah kasih itu kita terima dari sumber kasih agape itu, yaitu Bapa di surga, saudara-saudara. Itu sebabnya Paulus kemudian mengatakan dalam Efesus 3 ayat 18 sebuah doa yang dia panjatkan kepada Allah untuk jemaat di Efesus dengan mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudaraku, Allah adalah sumber kasih itu. Dan ketika kita mengerti kasih itu, memahami kasih itu, saudara, maka kita akan dimampukan mengasihi orang. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Caranya adalah ketika kita membayangkan, ketika kita mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus ketika dia memikul salib. Saudara-saudara, itu akan membuka pikiran hati kita untuk kita bisa memahami kasih Allah yang luar biasa. Lalu kemudian bandingkan kasih yang total seperti itu dibandingkan dengan diri kita. Manusia yang sering kali kita selalu melakukan segala sesuatu itu punya pamrih. Ketika saudara dan saya menerima berita pengorbanan Yesus, maka saudara dan saya berita itu menjadi pintu untuk kita melihat kasih Allah yang besar kepada saya, kepada kita semua. Dan melalui peristiwa salib, saudara dan saya akan diarahkan pandangannya bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Dan kemudian saudara dan saya menyadari bahwa kita tidak bisa memiliki kasih yang seperti itu kecuali kita meminta kasih Allah itu dicurahkan atas setiap kita. Mintalah, maka itu akan diberikan kepadamu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan, saudara-saudara. Carilah, maka engkau akan mendapatkan.
1 Korintus pasal 14 ayat 1 mengatakan kejarlah kasih itu. Itu berarti saudara-saudara dari kita harus punya respon untuk kita meminta kasih agape itu kepada Tuhan. Kasih itu kita kejar sehingga kita dimampukan untuk mengasihi saudara-saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan 20 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku, ini berbicara bahwa proses langkah mengasihi itu harus diawali dari kesadaran kepada Allah. Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dan ketika kita bisa mendalami kasih yang luar biasa itu, maka akan lahir kasih agape. Karena kita akan menjadi sadar bahwa betapa kita ini egois, betapa kita itu merasa mampu, merasa lebih, padahal sebenarnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika kita menyadari di dalam hadirat Tuhan Allah yang besar, dan akhirnya kita kehilangan keegoan kita, kehilangan selfish kita, maka saudara-saudara kita akan mulai menyadari bahwa kasih Allah yang begitu besar itu adalah kasih yang membuat kita tidak layak untuk kemudian tidak mengasihi orang lain. Kita merasa bahwa siapa saya sehingga saya tidak bisa mengasihi orang lain, padahal Allah itu telah mengasihi saya. Allah yang suci, saudara-saudara, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada tandingannya. Orang yang paling kaya di dunia ini tidak bisa bandingkan dengan Allah, tetapi dia mau mengasihi saya, mengasihi saudara-saudara. Bisakah kita yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah, kemudian kita bisa mengatakan aku tidak bisa mengasihi dia, padahal kita telah menerima kasih-Nya? Kita harus memahami kasih yang seperti ini sehingga kita akan dimampukan mengasihi. Saudaraku, mengapa begitu penting merasakan dikasihi Allah, saudaraku? Karena orang-orang yang tidak merasa dikasihi adalah orang-orang yang sulit juga mengasihi. Kita harus mengalami sendiri kasih Allah. Kalau saudara-saudara merasa tidak dikasihi, tidak mungkin saudara-saudara bisa mengasihi. Kemungkinan kita bisa mengasihi, tetapi kasih itu adalah kasih yang meminta imbalan. Dan itu bukan kasih agape, saudara-saudara. Kita harus mengalami terlebih dahulu kasih Tuhan, merasa dikasihi, merasa diterima, merasa dipedulikan oleh Allah, mengalami kasih itu secara pribadi. Maka saudara, ketika saudara mengalami dan merasakan dikasihi, maka saudara akan bisa mengasihi. Hanya orang yang merasa dikasihi, dia menjadi orang yang bisa mengasihi kasih agape. Yang kedua, saudara-saudara, mengampuni musuhmu. Langkah kedua untuk belajar mengasihi orang lain adalah mengampuni mereka yang telah melukai kita, saudara-saudara. Kolose pasal 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, sulit sekali untuk benar-benar mengasihi seseorang pada saat bersamaan dengan adanya sakit hati kepada orang lain. Saudara, sulit untuk kita ini mengasihi kalau kita ini juga punya sakit hati kepada orang lain. Mengasihi dengan total, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya tidak dapat benar-benar mengasihi istri saya kalau saya masih
benci atau marah kepada saudaranya atau marah kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Saya tidak mungkin bisa benar-benar mengasihi istri saya. Saya juga tidak benar bisa mengasihi istri saya apabila saya juga marah kepada orang lain atau sedang membenci orang lain. Kenapa, saudara-saudara? Karena sebagian dari hati saya itu telah dikuasai oleh orang itu melalui luka yang telah dia buat, saudaraku. Walaupun kita kadang-kadang tidak merasakan itu, tetapi saudaraku, kalau saudara pahami dengan benar, mengapa ada orang-orang yang sensitif, mudah tersinggung? Karena mereka sebenarnya ada bagian dari diri mereka yang telah mereka serahkan kepada orang yang mereka benci, saudara-saudara. Dengan cara membenci orang itu, sebagian hatinya itu dikuasai oleh orang itu, saudara-saudara. Saudara tidak bisa mengasihi sepenuhnya ketika hati saudara-saudara terbagi. Dan hati yang memiliki kepahitan adalah hati yang terbagi, saudara-saudara. Saudara akan mengasihi dengan bebas dan damai apabila saudara membebaskan hatimu dari tawanan kepahitan dan dengan cara bagaimana? Dengan cara melepaskan dalam damai orang yang melukaimu melalui pengampunan. Saudara, baru kita akan merasakan kelegaan untuk bisa mengasihi orang lain ketika kita melepaskan pengampunan orang yang melukai kita, saudara-saudara. Ya, itu semua berkaitan, saudara-saudara. Itu semua berkaitan. Ketika saudara-saudara berpikir bahwa saudara-saudara bisa mengasihi orang yang ada saat ini, tetapi pada saat yang sama saudara masih memendam rasa dendam, sakit hati kepada orang di masa lalu, maka sesungguhnya engkau tidak sepenuhnya bisa mengasihi orang pada saat ini, saudara-saudara. Mengapa? Karena ada potongan hatimu yang dikuasai oleh pikiran, perasaan, dan perhatian oleh luka yang dibuat oleh orang itu pada masa lalu. Banyak orang memiliki alasan yang masuk akal atas kemarahan mereka. Tetapi saudara dan saya harus melepaskan masa lalu untuk kita bisa menghadapi hari ini. Untuk kita bisa memulai mengasihi orang-orang saat ini dan orang-orang yang ada di masa depan. Kita harus menutup pintu masa lalu kita dengan cara, dan ini satu-satunya cara, yaitu mengampuni, saudaraku. Ampunilah orang-orang yang melukaimu untuk kebaikanmu, bukan karena mereka layak menerima kasih itu, tetapi karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita yang tidak layak ini. Dan dengan melakukan itu, maka hatimu akan penuh kembali. Ketika engkau mengasihi orang yang melukai engkau, maka dengan cara mengampuni mereka, melepaskan pengampunan kepada mereka, maka hatimu itu penuh kembali. Mereka yang datang di masa lalumu tidak akan dapat melukai engkau lagi, kecuali engkau mengizinkannya dengan masih menyimpan dendam kepada mereka. Ketika engkau membenci seseorang, engkau memberikan sepotong hatimu, pikiran, perasaan kepadanya. Apakah engkau ingin engkau mengizinkan orang lain memiliki sepotong hatimu itu? Caranya, satu-satunya cara agar hatimu yang sepotong itu tidak dikuasai oleh orang lain, caranya adalah dengan membebaskan mereka dengan damai dan melepaskan pengampunan bagi mereka. Dan saudaraku, saya juga mengajak seluruh jemaat SAF untuk kita menciptakan dan menjaga iklim mengampuni. Ini penting sekali, saudaraku. Seringkali di dalam gereja, karena semua orang ingin melakukan yang benar, tanpa sadar
kita juga mengharapkan semua orang itu untuk melakukan yang benar dan kita kemudian tidak bisa menerima kesalahan orang. Dan inilah yang menyebabkan seringkali mengapa di dalam gereja kemudian terjadi sulit pengampunan karena iklim pengampunan tidak diciptakan, suasana pengampunan tidak diciptakan. Bagaimana kita menciptakan iklim dan suasana pengampunan? Saudara-saudara, iklim dan suasana pengampunan itu tercipta ketika kita sadar bahwa setiap kita itu bisa melakukan kesalahan. Siapa di antara sini, di antara saudara dan saya yang tidak pernah melakukan kesalahan, kecerobohan? Kita memang belajar untuk terus disempurnakan, tetapi harus diakui, tidak ada seorang pun kita yang sempurna. Bukan berarti kita kemudian sembarangan, tidak. Tetapi kesadaran bahwa saya pun bisa melakukan kesalahan, itu akan menolong kita untuk bisa memahami orang lain ketika mereka melakukan kesalahan. Dan disitulah tercipta satu atmosfer untuk kita bisa mengampuni orang lain, saudara-saudara. Dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara juga harus jaga iklim, atmosfer untuk bisa saling mengampuni dengan cara apa? Dengan cara saudara-saudara juga kalau melakukan kesalahan, mintalah maaf, saudara-saudara. Maaf. Kadang-kadang sangat sulit meminta maaf ya, saudara-saudara. Ada yang mengatakan, kok yang minta maaf saya terus sih? Gitu ya, saudaraku. Nah ini juga saudaraku, kadang-kadang ada satu pasangan yang kemudian satunya itu pokoknya siapa saja yang salah dia yang minta maaf duluan. Tapi saya ingin mengatakan saudara-saudara, atmosfer iklim pengampunan itu harus diciptakan oleh kedua belah pihak. Oke, awal-awalnya satu pihak yang terus menerus meminta maaf, tapi saya ingin mengatakan kalau saudara dan saya sebagai murid Yesus harus keduanya menciptakan iklim pengampunan dengan cara belajar meminta maaf terlebih dahulu. Kesalahan-kesalahan kecil minta maaf saudara-saudara, karena itu akan menciptakan iklim pengampunan. Demikian juga di gereja ini saudara-saudara. Itu sebabnya kita belajar untuk bersama-sama ketika kita juga yang kedua dalam iklim menciptakan pengampunan, jangan suka mencari-cari kesalahan. Jangan suka mencari-cari seperti orang cari kutu begitu ya saudara-saudara. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang negatif, hal-hal yang kecil dibesarkan. Itu adalah orang-orang yang tidak menciptakan iklim pengampunan. Di dalam gereja Tuhan, hal-hal yang besar, kesalahan-kesalahan yang besar kalau bisa itu bagaimana kemudian itu bukan dikecilkan, tetapi bagaimana itu kemudian bisa diselesaikan dan tidak justru makin besarkan. Sebaliknya juga perkara-perkara yang kecil jangan juga dibesarkan, saudara-saudara, dibesar-besarkan sehingga memang kalau saudara-saudara perkara kecil ini dibesar-besarkan, maka saudara-saudaraku ini akan kemudian kelihatan begitu parah begitu saudara-saudara, begitu menjengkelkan, begitu menyedihkan. Satu kali saudara-saudara di netizen saudara-saudara di sosmed pada waktu Kaisang duduk bersama dengan menteri pekerjaan umum, saudaraku, menteri pekerjaan umum, dan pada waktu itu kebetulan Kaisang duduk di atas meja yang lebih tinggi, sementara menteri pekerjaan umum duduk di kursi yang lebih rendah. Dan bagi orang Jawa atau bagi orang Indonesia, orang Timur, ini adalah sebuah tindakan yang kurang sopan. Kenapa yang muda duduk di tempat yang lebih tinggi sementara yang tua duduk di tempat yang lebih rendah? Dan ketika difoto saudaraku, maka kemudian ditafsirkan macam-macam. Ini adalah contoh saudara-saudara. Contoh, dan kira bagaimana perkara yang sebenarnya di situ tidak terjadi apa-apa, penafsiran menyebabkan menjadikannya sebegitu salah dan kelihatan kurang ajar, saudara-saudara. Demikian juga di dalam gereja kita harus menjaga atmosfer iklim pengampunan dengan cara jangan suka mencari-cari kesalahan, saudara-saudara.
Dan kalau saudara menemukan kesalahan, firman Tuhan mengatakan panggillah dia, tegurlah dia, 4 mata terlebih dahulu. Kalau dia tidak terima, lebih banyak orang lagi, panggil saksi-saksi. Firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita membangun iklim pengampunan. Dan yang ketiga, saudara, untuk kita bisa lebih mengasihi, saudara dan saya harus belajar memikirkan pikiran-pikiran kasih. Firman Tuhan mengingatkan dalam Filipi pasal 2 ayat 4 dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan memikirkan pikiran kasih? Memikirkan pikiran kasih yaitu kita mulai berfokus kepada kebutuhan, kesusahan, masalah, keinginan dan tujuan orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri. Saudaraku, ketika kita menempatkan kita diri kepada orang lain di dalam pribadi orang lain, sepatu, kita memakai sepatu orang lain dan belajar berjalan 2 kilometer menggunakan sepatu itu. Kenapa orang itu jalannya pincang gitu ya? Lalu kita coba pakai sepatu orang itu, maka kita akan menyadari bahwa kenapa dia jalannya pincang. Ketika kita memikirkan pikiran kasih itu maksudnya kita mencoba berempati. Kita coba merasakan, memahami mengapa dia berlaku seperti itu, saudaraku. Saya pernah melihat ada orang-orang yang menjengkelkan begitu ya. Perilakunya seperti tidak menyenangkan, kekanak-kanakan, dan saudara sudah diomongin, dinasihati tetapi tetap sama. Lalu satu kali saya mencoba memahami mengapa orang ini berlaku seperti ini ya saudara. Dan begitu sulit diberitahu. Lalu ketika saya mengunjungi rumahnya, saya mengunjungi tempatnya, saya memahami, oh keluarganya seperti ini, oh mengapa dia berlaku seperti itu. Dan ketika saya memahami, saya menyadari betapa sebenarnya dia orang ini sedang menderita. Saudaraku, satu kali Stephen Covey menceritakan satu kisah di mana dia naik kereta api bawah tanah, dan ketika itu pagi sekali dia duduk di kereta api bawah tanah, dan ketika pagi yang tenang, ada orang-orang yang membaca koran, ada orang yang duduk dengan tenang. Tiba-tiba masuklah 2 anak kecil bersama dengan papanya, kelihatannya seperti itu, ke gerbong itu. Dan kedua anak kecil itu mereka main lompat sana, lompat sini, mereka lari sana, lari sini, membuat suasana tenang yang terlebih dulu, yang sebelumnya ada, itu menjadi kacau, ribut. Bayangkan seperti 2 anak kecil sangat ribut di pagi hari. Dan sementara itu papanya jalan masuk dan dia dengan tenang duduk seperti dia tidak mempedulikan kedua anaknya yang begitu ribut. Dan Stephen Covey ketika melihat itu dia heran, kenapa papanya membiarkan 2 anaknya ini bikin ribut di sini. Dan dia mulai jengkel, kenapa papanya ini tidak menegur anak-anaknya. Sementara papanya hanya seperti duduk sambil memejamkan mata. Lalu kemudian Stephen Covey dekati orang itu dan bertanya, maaf Pak, apakah 2 orang itu anak Anda? Lalu orang itu seperti terkaget dan dia mengatakan, oh iya itu anak saya. Kemudian nampaknya mereka ya membuat keributan pagi hari ini. Oh maaf, dia mengatakan. Saya minta maaf sekali lagi. Mereka mungkin seperti itu karena ya pagi ini baru saja mama mereka, istri saya, meninggal dunia. Kami baru saja dari rumah sakit. Dan saya dan anak-anak saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Waktu mendengar itu, Stephen Covey yang pada awalnya jengkel,
Pada awalnya berpikir ini orang tua seperti apa yang membiarkan dua anaknya ribut sementara orang lain sedang ada yang tertidur, ada yang baca koran, mereka semua terganggu. Tapi begitu mendengar bahwa baru saja dua anak itu serta bapak ini kehilangan suaminya, kehilangan mamanya, Stephen Covey berubah pikirannya. Saudaraku, ketika kita belajar memikirkan pikiran kasih, maka kita diajar untuk memahami ada kebutuhan, ada masalah, ada hal yang sedang dihadapi oleh orang itu yang membuat saudara dan saya akan bisa lebih mengasihi. Dan yang terakhir saudaraku, saudara dan saya harus bertindak dengan kasih. Kita mungkin akan berkata, Pak Agus mengatakan kepada saya untuk bertindak dengan kasih kepada seseorang yang saya bahkan tidak menyukainya. Saya tidak dapat melakukannya, Pak. Saya tidak mau jadi orang munafik. Pernahkah saudara mendengar ini? Saya tidak bisa munafik. Saya kalau tidak suka ya tidak suka. Saya harus jujur, Pak. Saudara-saudara, apakah saya mengajar saudara untuk munafik? Tidak, saya tidak sedang mengajar saudara untuk munafik. Saya ingin mengatakan ketika saudara mentaati firman Tuhan untuk belajar mengasihi orang lain walaupun saudara tidak menyukai, itu bukan munafik. Tapi saudara sedang belajar untuk mengasihi dengan iman, saudara. Engkau memilih untuk mengasihi sekalipun engkau tidak menyukainya. Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28 mengatakan, kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Perintah sangat jelas, kasihilah musuhmu, lalu berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa untuk minta berkat buat orang yang mengutuk kamu, membalas kejahatan dengan kebaikan, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara perhatikan, ini adalah berbicara semua yang dituliskan di sini adalah perbuatan, saudara. 99 dari kasih adalah perbuatan, saudara. Saya bisa mengasihi dan mengatakan kepada anak saya, kepada istri saya, Papa mengasihi kamu, dan seringkali memang pernyataan ini diperlukan. Tetapi kalau tindakan saya tidak menunjukkan kasih, maka 1% itu tidak berfungsi apa-apa, saudara. 99 dari kasih adalah perbuatan, saudara. Itulah perintah firman Tuhan, kasihilah musuhmu dengan apa? Berbuatlah baik, saudara. Kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, saudaraku. Kita bisa mengasihi musuh-musuh kita dengan kasih agape, tanpa mempedulikan perasaan kita terhadap mereka, dengan cara kita berbuat kasih, bertindak dengan kasih. Ketika mereka lapar, kita beri mereka makan. Ketika mereka telanjang, kita beri mereka pakaian. Artinya apa yang mereka sedang butuhkan, kita belajar untuk memberikannya kepada mereka. Maka ketika kita melakukannya, kita sedang mengasihi dengan iman. Saudaraku, mengasihi dengan iman itu adalah sebuah langkah ketaatan. Saya yakin ketika Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu-lah yang jadi. Yesus sedang mempercayakan pengorbanannya kepada kehendak Allah. Ketika engkau bertindak dengan kasih, pikirkan sebuah tindakan kepada musuhmu. Bayangkan apa yang sedang dia butuhkan. Cari tahu apa yang dia sedang butuhkan. Kirim itu, saudaraku. Maka engkau sedang mentaati kehendak Allah.
Dan ketika engkau mentaati kehendak Allah, kuasa salib Tuhan terjadi atasmu. Kasih agape akan mengalir di dalam dirimu. Mungkin orang itu meresponinya secara negatif. Tetapi Bapa di surga disenangkan oleh perbuatanmu. Karena engkau telah menjadi seperti Yesus, saudaraku. Menarik sekali, saudaraku. Buah roh dilahirkan justru seringkali Tuhan kerjakan melalui apa yang, kalau saudara ingin buah roh kasih itu muncul dalam hidupmu, Tuhan justru izinkan ada orang-orang yang melukai engkau, orang yang tidak engkau sukai, orang yang engkau benci, engkau marah, engkau dendam kepada mereka. Supaya apa? Supaya ketika engkau mengasihi mereka, itu kasih itu bukan karena perasaan suka. Kasih itu bukan karena like or dislike. Kasih itu bukan karena ada pamrih bahwa orang itu punya potensi untuk balik mengasihi engkau. Tetapi engkau mulai mengasihi dengan kasih agape, kasih yang sejati. Dan pada waktu engkau melakukannya, buah roh kasih itu akan muncul di dalam hidupmu. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Dan kita meresponi firman Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Izinkan Roh Kudus berbicara lembut kepadamu. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian yang kalimatnya sederhana. Hanya melayani lebih sungguh dan mengasihi lebih sungguh. Tetapi sesungguhnya memang seperti itu. Pelayanan dan mengasihi harusnya sesuatu yang simpel. Seringkali yang menjadi pergumulannya adalah bukan kesimpelannya, tetapi ketaatan kita. Itulah yang sering menjadi pergumulan. Kalau firman Tuhan mau dijelaskan begitu membuat kita masuk akal, tetapi kalau kembali hati kita tidak bisa taat, maka semua yang sederhana ini tetap menjadi hanya firman yang kita dengar. Mari kita akan masuk menanggapi firman Tuhan dan menyanyikan pujian ini sebagai respon ketaatan kita untuk kita mau melakukan firman Tuhan ini. Kita minta supaya kasih Tuhan menjamah kita untuk kita bisa memahaminya dan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah, mengampuni musuh-musuh kita. Dan kita belajar untuk memikirkan pikiran-pikiran kasih. Bukan memikirkan apa yang baik menurut kita, tetapi apa yang baik menurut Tuhan. Dan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang kita sedang kasihi. Bahkan orang-orang yang kita anggap musuh kita. Biarlah Roh Kudus membukakan mata hati kita untuk kita bisa melayani mereka. Sehingga pada akhirnya kita akan bertindak dengan kasih. Haleluya, haleluya. Oh syukur, amin. Oh syukur, haleluya. Oh Tuhan lebih dulu, amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
mengasihi, 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 amin. Lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi, sementara menyanyikan pujian ini, ingat orang-orang yang sedang engkau bermusuhan, engkau merasa tidak suka kepada mereka. Ingat kasih Tuhan, ingat kasih Allah mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi, mengasihi, amin, lebih sungguh. Katakan bersama-sama, Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu, amin, mengasihi kepadaku, amin, mengasihi, mengasihi lebih dulu. Saudaraku, sementara keyboard menyanyikan pujian ini, saya mengajak engkau untuk mengambil waktu sejenak. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini. Tanpa kasih, maka apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, kita tidak bisa mengatakan itu menyenangkan Dia. Sebab Allah adalah kasih. Dan kalau kita ingin menyenangkan Dia, maka kita harus belajar untuk mengasihi. Mengasihi orang yang bersalah, mengasihi orang-orang yang kita tidak sukai, mengasihi orang-orang yang kita anggap musuh kita, mengasihi orang-orang yang telah melukai kita. Satu-satunya cara untuk engkau bisa mengasihi orang-orang yang ada saat ini, engkau harus menutup pintu terhadap luka-luka masa lalu. Engkau harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang di masa lalu. Karena orang-orang itu akan terus mengambil bagian dari hatimu, sehingga engkau akan terus tertawan oleh luka dan kepahitan. Minta kasih Tuhan untuk menolong engkau dan mengampuni mereka. Melepaskan pengampunan dengan damai, sehingga pada akhirnya engkau beroleh kelepasan. Hatimu tidak ditawan lagi dengan kepahitan. Hatimu tidak ditawan lagi dengan dendam, rasa sakit hati. Karena ketika engkau melepaskan pengampunan, maka Bapa di surga yang telah mengampuni engkau akan lebih leluasa bekerja di dalam hidupmu dan hidup saya. Mari kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan terlebih dahulu atas sikap-sikap hati kita, atas hati kita yang keras. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, langkah untuk lebih mengasihi. Kalau kami orang Kristen yang lama, kami tahu berita-berita tentang kasih, tetapi seringkali ya Tuhan, tidaklah mudah untuk melakukan kebenaran ini. Itu sebabnya pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar setiap kami mengalami lawatan kasih Tuhan.
Kami sekali lagi bisa memahami kasih Allah yang telah didemonstrasikan melalui Yesus Kristus yang telah menderita buat setiap kami. Kiranya berita Injil ini akan membuka mata hati kami bahwa kasih Allah itu begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu luas, tidak terbatas. Itu menjangkau sampai kedalaman hati, dan orang yang paling rendah pun Engkau jangkau dengan kasih-Mu. Tidak ada orang yang rendah yang tidak bisa dijangkau oleh kasih-Mu. Dan juga kasih itu begitu tinggi sehingga tidak ada orang yang begitu sombong, begitu merasa bahwa dia lebih dari segala sesuatu. Tetapi kasih-Mu tidak tertuju juga kepada mereka. Kasih-Mu tertuju kepada mereka, Tuhan. Dan bagian kami ya Tuhan untuk memahami kasih yang seperti itu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa supaya doa-doa kami seperti doa Tuhan Yesus yang berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Kami mau kehendak-Mu saja yang jadi. Kami mau mentaati kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa supaya pagi hari ini setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengatakan kepadamu, Tuhan, aku mengampuni dia ya Tuhan. Aku mengampuni mereka ya Tuhan. Dan sembuhkanlah aku ya Tuhan. Pulihkanlah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang di sekitarku, mengasihi pasanganku, mengasihi orang tuaku, mengasihi anakku, mengasihi orang-orang yang ada di sekitarku dengan kasih yang penuh. Sebab kepahitan luka yang telah mengambil bagian dari hatiku, aku telah disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kita akan mendengarkan pengumuman saudaraku. Pada hari Selasa akan ada IG Live. Saya mengundang teman-teman semua, saudaraku semua bisa bergabung di dalam Instagram SAF SBY jam 8 malam sampai jam 10, sampai jam 9 ya. Hanya 1 jam saja, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang penerapan firman Tuhan. Dan pada Selasa ini ada KTB leaders yang akan bergabung di dalam IG Live. Saya mengundang teman-teman semua bisa bergabung. Dan juga pada hari Kamis saya juga mengundang kita semua untuk bergabung di dalam komunitas tumbuh bersama melalui online. Sekali lagi kita terus berdoa supaya segera kita bisa memulai ibadah onsite. Tuhan tolong kita semuanya untuk segala persiapan dapat dilakukan. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara-saudara yang sudah mengulurkan tanganmu berpartisipasi membantu Love for NTT, membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir, badai yang ada di NTT. Persembahan korban saudara-saudara itu menjadi berkat besar buat mereka semuanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah saudara berikan. Demikian juga pagi hari ini, mari saudara juga memberikan persembahan, persepuluhan dan korban misi kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan yang ada di SAF SBY ini, SBY. Dan saudara-saudara bisa memberikan persembahan dan korban misi serta persepuluhan di rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan saudara, dan mari kita antusias untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, lebih mengasihi. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta tolong untuk Devita bisa menutup di dalam doa, dan kita akan mengakhiri ibadah kita.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan sekali lagi ya Tuhan kata-kata firman daripadamu saja ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara online ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa hati kami terus dikuatkan ya Tuhan. Dan ajari kami ya Tuhan untuk bisa lebih mengasihi lagi ya Tuhan setiap saudara kami ya Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan, kiranya Engkau berikan, curahkan ya Tuhan melalui Roh Kudus ya Tuhan, agar kami boleh lebih mengasihi lagi ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus sudah memberkati agar pada pagi hari ini ibadah boleh berjalan dengan lancar, dan kiranya Engkau berkati sepanjang hari ini ya Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan dan lakukan. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Angkatlah tanganmu saudaraku dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia untuk engkau sekali lagi mengerti kasih Allah yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu luas. Belajarlah untuk terus mengasihi, sebab iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang terbesar adalah kasih. Kejarlah kasih itu, sebab Allah adalah kasih. Ketika engkau mengejar kasih, belajar untuk mengasihi, maka engkau sedang belajar menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidupmu dipenuhi oleh kasih itu sendiri, meluap-luap sampai kepada orang-orang di sekitarmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah hubungan-hubunganmu. Dan juga diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu. Dan belajarlah untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, supaya engkau mengalami Tuhan dari hari ke hari, dan engkau semakin dewasa menjadi murid Kristus yang sejati, sehingga pada akhirnya hidupmu akan berbuah lebat di dalam Tuhan. Buah kasih itu akan menjadi bagian hidupmu, dan diberkatilah segala apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, dan dijadikan Tuhan berhasil. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya, orang-orang yang setia. Maranatha, Yesus menjemput kita semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, happy Sunday, dan lebih sungguh mengasihi lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih para kru yang sudah melayani. Haleluya.